Sejak Allah turunkan Al-Quran, langsung Allah deklarasikan bahwa inti Al-Quran ini bukan sekedar kitab bacaan. Membaca itu hanya gerbang pembukanya saja. Anda kalau baca Quran, maaf, untuk dibaca atau untuk tahu isinya? Kita kalau baca Quran, Al-Quran nih, ya, baca Al-Quran, bukan Al-Quran tuh, ya, Quran A, B ataupun C. Kita baca Quran itu untuk sekedar baca atau untuk tahu isinya? Tahu isinya. Kalau sudah tahu isinya, kita sikapi isinya itu atau kita diamkan? Kita sikapi. Makanya Anda baca berita di Palestina langsung disikapi, pasang status, pakai shawl, bikin yel-yel, ya. Jadi Anda bayangkan baca berita yang dibuat oleh manusia saja, dikabarkan dalam kehidupan kita, kita berusaha untuk bisa baca agar tahu isinya, agar bisa bersikap. Maka bagaimana dengan Al-Quran yang sudah terbukti merubah keadaan zaman menjadi lebih berkemajuan, memunculkan peradaban, dan hebatnya setiap bacaannya bahkan dinilai dengan pahala. Ternyata bacaan itu sekedar jadi pintu gerbang saja. Inti bacaannya Al-Baqarah ayat 185. Perhatikan kalimatnya. Syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Saking penting dan tingginya fungsi Quran ini, Allah tidak turunkan di waktu biasa. Hanya Al-Quran yang turunnya di waktu yang luar biasa, melalui sosok-sosok yang luar biasa, dan turun di tempat manapun, merubah tempat itu menjadi tempat yang luar biasa. Baik, Quran turun di malam apa? Malamnya disifati dengan malam Al-Qadar. Nggak ada malam ini sebelumnya. Begitu turun Al-Quran, status malamnya naik menjadi malam Al-Qadar yang nilai pahalanya melebihi 1000 bulan. Jadi kalau tadi teman-teman, saya dengar sholat malam tadi kan? Tahajud tadi malam kan? Pahalanya berapa? Banyak. Paling gampang banyak gitu ya. Baik. Jawab pakai Quran. Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengamalkan perbuatan bernilai akhirat, semua amalan bernilai akhirat disebut hasanah namanya. Nah, salat dalam Al-Quran disebut hasanah. Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Salat disebut hasanah, sekali hasanah poinnya 10. Jadi kalau teman-teman tadi malam salat tahajud, itu minimal poinnya berapa? 10. Baik. Kalau berjamaah dilakukannya, dikalikan kemudian 27. 10 kali 27 berapa? 270. Itu kalau malam biasa. Kalau bertepatan dengan malam turunnya Al-Quran, disebut dengan malam Al-Qadar, maka pahalanya dilipat gandakan. Karena kemuliaan Qurannya dikalikan lebih daripada 1000 bulan. Jadi kalau kurang lebih dikonversi 1000 bulan saja kurang lebih 82 tahun. Kalau 1 tahun 365 hari, silahkan kalikan 82 dikalikan 365 dikalikan 10. Nah itu belakang betul jawabannya. Banyak. Itu barokahnya turun Al-Quran. Turunnya di hari apa? Jumat. Ketika Quran turun di hari Jumat, Jumatnya berubah menjadi Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam. Penghulu semua hari. Turun di 1 bulan, bulannya berubah menjadi bulan yang mulia, Ramadan. Turun lewat malaikat namanya Jibril. Jibril naik status menjadi Sayyidul Malaikati, gelarnya Ruhul Amin. Dulu Rasul-Rasul itu punya teman, Rasul di bumi punya teman, Rasul di langit. Rasul di bumi punya teman malaikat. Nabi Daud temannya malaikat maut. Nabi Sulaiman temannya malaikat maut. Rata-rata dulu temannya malaikat maut. Rata-rata. Tapi maaf, sekalipun berteman dengan malaikat maut, tetap tidak mendapatkan diskon dalam kematian. Tapi ketika diturunkan Quran melalui malaikat Jibril, pimpinan malaikat berubah. Yang ditunjuk langsung pindah ke malaikat Jibril, gelarnya Ruhul Amin.
Dahsyatnya Quran. Turun di Mekah, Mekahnya berkah. Turun di Yathrib, Yathribnya berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Karena itu saya ingin katakan, Quran dimanapun turun, dimanapun kemudian didapatkan, tidak pernah Al-Quran itu turun kecuali merubah tempat, keadaan dan orang-orangnya menjadi berperilaku baik dan berkemajuan serta membangun tempat yang dipijak penuh dengan peradaban. Kapan itu terjadi? Bukan saat Quran itu sekedar dibaca. Jadi kalau Anda sekarang, kita cuma baca nih, ya sehari 1 juz, sehari 1 juz, sehari 1 juz, kita baca pahala dapat. Tapi isi Quran itu tidak akan mampu merubah kehidupan kita. Kapan Quran bisa merubah hidup kita? Ketika inti ajaran Quran itu kita praktekkan dalam hidup. Hudal linnas. Tuh, saya mau tuliskan sebentar, dan saya minta Anda fokus pada tulisan ini, karena ini yang menjadikan bagian kurikulum Quran itu sesuai dengan apa yang akan kita perlukan. Bismillah. Oh, enggak apa-apa, sini. Enggak apa-apa. Ini kelihatan enggak? Oh, ya, bagus lah ya. Ya. Belum saya tulis udah kelihatan ya. Dah, enggak, saya enggak banyak tulis, enggak apa, biar di sini aja. Antum tenang aja. Ya. Hudan. Apa itu hudan? Petunjuk. Apa itu petunjuk? Begini nih, gini. Saya mau ke Universitas Muhammadiyah Surabaya, tapi nggak tahu petunjuknya, nyampe nggak? Muter-muter, belum tentu sampai. Berarti dengan petunjuk itu saya akan dibimbing, dipedomani sampai dengan mudah dan nyaman ke lokasi Universitas Muhammadiyah Surabaya. Bahkan sekarang lebih detail lagi, ditunjukkan di petanya. Ini jalan macetnya, ini yang lancarnya. Ini yang ada lubangnya, ini yang jalan halusnya. Pedoman yang menjadi kurikulum yang kita ikuti, yang mengantarkan pada nilai-nilai kebaikan yang kita harapkan, itu yang disebut dengan hudan namanya. Yang tadi di awal saya bicara sampai sekarang ini, itu baru muqaddimah. Nah, inti pembahasannya dimulai sekarang. Karena itu saya turunkan sedikit agak pelan, agak tenang, untuk menunjukkan sesuatu yang penting yang sekarang mesti kita fokuskan. Jadi ketika disebutkan hudan dan melekat pada Al-Quran, Allah ingin memberikan kesan bahwa Al-Quran itu kurikulum kehidupan. Pedoman hidup. Pedoman hidup. Jadi bukan sekedar kitab bacaan. Di dalamnya terdapat 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat, kurang lebih 52.000 kosakata. Ternyata kalau diurutkan, itu adalah kurikulum kehidupan dari mulai kita terlahir sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Yaumul Hisab. 114 surah. Saya baca cepat ya, tapi tidak usah dicatat. Misal, dari sebelum terlahir, masih dalam kandungan kita menginginkan anak yang terlahir menjadi anak yang baik, taat kepada Allah dengan sifat soleh. Quran surah ke-7 ayat 189. Saat terlahir, bagaimana caranya? Ia mendapatkan ASI yang sempurna 2 tahun. Lalu tugas pertama seorang ibu dan ayah yang baru punya anak, bimbingannya di Quran surah ke-2 ayat 233. Usia 2 tahun sampai menjelang balik, pendidikan apa yang diberikan kepadanya di awal dini, sehingga dengan itu ia mampu dekat dengan Allah, tahu orang tuanya dengan baik dan kenal dengan sesama. Quran surah ke-31 Luqman ayat 13 sampai dengan ayat ke-19. Lalu dia mulai mencari pengetahuan bagaimana caranya belajar sampai paham. Dengan ilmu itu kemudian dia pulang bisa mengajarkan kembali di tempat dia menetap. Turun Quran surah ke-9 ayat 122. Bagaimana caranya dia belajar supaya meningkat ilmunya, juga menguat imannya. Turun Quran surah ke-58 di ayat yang ke-11. Dia mulai merantau, belajar lebih tinggi lagi. Tidak semua di kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya ini orang Surabaya. Mungkin ada yang dari luar, mungkin ada yang dari luar Jawa, dari Sumatera dan lain sebagainya.
Maka bagaimana cara dia datang, tetap belajar, menjaga sikap baiknya, bergaul dengan tempat yang baru. Turun Quran surah ke-49 ayat ke-13. Kadang-kadang ada yang menemukan jodohnya, bagaimana cara melamarnya? Maka turun Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Masuk menikah, turun Quran surah ke-30 ayat ke-21. Saat awal menikah bagaimana membagi tugasnya? Maka turun Quran surah ke-4 ayat 34. Suami mulai mencari nafkah, bagaimana nafkah standar dicari? Turun Quran surah kedua ayat 168. Kalau ingin cepat, turun Quran surah kedua ayat 172. Kalau dia belum bergerak, dibuka keberkahan pintu langit dan bumi, turun amalan di Quran surah ke-7 ayat 96. Dia mulai bekerja, jangan dikira mudah, petakan dulu kata Quran tantangannya apa? Apa yang harus dilalui? Apa yang akan dihadapi? Dari mulai kecil sampai dengan besar. Turun Quran surah kedua ayat 214. Solusinya di Quran surah ketiga ayat 142. Detailnya di Quran surah kedua ayat 155 sampai dengan 157. Kadang-kadang ketika Anda sukses, ini Universitas Muhammadiyah Surabaya sukses, pengen inovasi, maka diturunkan lagi, ini ada tantangannya, tidak mudah. Kadang-kadang ada pesaing, ingin menyingkirkan, ingin menyungkurkan, bagaimana mendapatkan pertolongan Allah. Turun amalan di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan ayat 81. Di saat yang bersamaan istri menjaga anak-anak di rumah, kadang-kadang juga tidak mudah. Ada yang berkata ada yang sulit diarahkan, maka turun bimbingan Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Di masa-masa kematangan sampai usia 40 tahun sukses, pekerjaan sukses, rumah megah, kendaraan juga mewah. Hei, tetap syukuri itu dan bahkan bawa kedua orang tuamu dalam syukurmu itu, karena boleh jadi kesuksesan yang engkau raih bukan karena ikhtiarmu, tapi karena kedekatan orang tuamu saat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka turun Quran surah ke-46 di ayat yang ke-15. Harta bertambah, bagaimana menjaga keberkahannya? Turun skema Quran surah ke-9 ayat ke-60 dengan zakat. Lalu berbagi dengan keluarga terdekat, turun skema infak, Quran surah kedua ayat 215. Skema umum sampai ke Palestina, turun Quran surah kedua ayat 261 sampai dengan ayat 264. Lalu naik lagi dia ke atas sampai ke masa-masa sepuhnya, turun Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Sampai menjelang kematiannya, turun Quran surah ketiga ayat 185. Cara wafat yang tenang, turun Quran surah ke-89 ayat 27 sampai ayat ke-30. Persiapan alam kuburnya sebelum wafat, turun Quran surah kedua ayat 153 sampai 154. Detailnya Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 171. Sampai dengan tenang menjaga kiamat, turun Quran surah ke-75. Sampai dengan dihisab mendapatkan surga yang standar, Quran surah kedua ayat 25. Pengen surga Firdaus, ini kurikulumnya Quran surah 23 ayat 1 sampai dengan 9. Pengen di surga Aden, Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Anda kalau tidak menyiapkan itu terancam dengan neraka. Neraka yang paling ringan bisa membakar semua tubuh. Seharinya sama dengan 1000 tahun. 1 detiknya sama dengan 48 hari. Terbakar sampai semua dengan kulit-kulitnya. Begitu dicelupkan, angkat jadi lagi, celupkan, hangus lagi. Turun Quran surah keempat ayat 56. Tentang neraka jahanam yang belum sampai sudah kebakar, itu Quran turun surah keempat An-Nisa ayat 140. Kalau belum sampai ke surga tapi juga tidak mau ke neraka, amalannya 50-50, soleh 50%, salah 50%. Di mana dia bertempat? Ditempatkan di tempat tinggi yang bisa mengamati surga tapi takut mendengar jeritan orang neraka. Tempat tinggi yang bisa mengamati disebut dengan A'raf. Maka turun surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-46 sampai dengan ayat 49-nya. Ada semua. Enggak ada yang tidak ada di Al-Quran. Dan semua yang tadi disebutkan didetilkan langsung petunjuknya dan contohnya langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu diterapkan di satu tempat yang saya sebut dengan jahiliyah tadi, inilah yang bisa mengantarkan umat jahiliyah yang terbelakang, yang berada di lembah biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Tandus, batunya itu rapat, flat sifatnya, gak mudah tumbuh tumbuhan. Tiba kemudian Nabi mendidik orang-orang ini dengan Al-Quran. Kurang lebih 13 tahun, 3 tahun dalam fase pembekalan awal, lingkup internal, 10 tahun masyarakat Mekah terbuka, 40 orang dihasilkan di sini. Dibawa ke Yathrib, 10 tahun durasi yang sama, maka sukses kemudian menghadirkan 12.000 orang sahabat yang setiap orangnya dia berpijak kemanapun membawa Al-Quran. Setiap tempat yang dipijak itu selalu tempatnya maju, punya peradaban dan damai kehidupannya. Saya ambil contoh cepat. Ini alumni pendidikan Nabi bawa Quran, rata-rata semua ahli Quran, terbagi 4 bagian. Ini nanti konsep mencerahkan dan berkemajuan di sini konsepnya.
Anda tidak mungkin beraktivitas kecuali memilih satu di antara 4 ini. 1, dengan ilmu. 2, dengan kedudukan. 3, harta. 4, tenaga. 4 bagian pokok yang bisa kita pilih selama kita hidup dalam menjalani kehidupan di muka bumi. 4 bagian ini. Keempat-empatnya dididik dengan kurikulum Al-Quran dan melahirkan manusia-manusia bukan sekedar unggul di zamannya, tapi prestasinya melintasi seluruh zaman yang akan dilewati manusia. Ilmu. Anda kenal Salman Al-Farisi? Kenal di mana? Salman itu siapa sebelum kenal Quran? Gak ada yang kenal. Orang Persia lagi. Gak ada yang kenal. Salman itu dikenal setelah masuk Islam, belajar dari Al-Quran, meningkat kepintarannya, sampai kemudian membuat parit itu kan. Siapa yang kenal dengan kepintarannya? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Orang kenalnya itu cuma keponakan Nabi SAW. Tapi setelah masuk Islam, ingat, jadi ahli Al-Quran, meningkat pengetahuannya, bukan sekedar ahli Al-Quran, bukan sekedar ahli balaghah, ada yang belum viral sekarang ini. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu ternyata seorang pakar matematika. Dan beliau berhasil menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan kehidupan, itu dengan menggunakan pendekatan hitungan matematika berdasarkan analisis Al-Quran. Nanti diabadikan dalam satu kitab, boleh nanti Prof bisa dilihat dan bisa diujikan, ya, dikaji di sini. Ada tafsir namanya Al-Jawahir, kurang lebih 7 jilid, besar tafsirnya. Lihat jilid yang terakhir. Di jilid terakhir itu yang menariknya begini, ada kuis. Dalam kuis itu kisahnya bukan fiktif, kisah-kisah nyata. Dan di antara kuis itu adalah sebuah teka-teki yang diambil dari satu kisah yang dipecahkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajah. Satu kali datang suami istri mengadu kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, yang diadukan istrinya dan gak tanggung-tanggung minta dirajam. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, tolong rajam istri saya. Kata Ali bin Abi Thalib, kenapa? Dia telah berzina. Anda punya bukti? Saya memang nggak lihat. Anda punya saksi? Nggak ada. Lalu apa alasannya menuduh dia berzina? Karena dia itu baru 6 bulan, kok sudah melahirkan. Kami nikah, dia hamil, 6 bulan sudah lahiran. Kan ini nggak normal katanya. Kandungan masih kecil sudah lahiran. Ditanya istrinya, apakah Anda berzina? Tidak ya Amirul Mukminin. Apakah Anda mau bersumpah? Ya Amirul Mukminin, saya bersumpah saya tidak berzina. Saya tidak selingkuh. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib? Laqad sadaqat, istrimu benar. Suaminya protes, kok bisa ya Amirul Mukminin? Kata Ali bin Abi Thalib, jawabannya, perhatikan kalimatnya, yang dihitung oleh beliau adalah ayat Quran. Alam tasma' qaulallahi ta'ala wa kama qala, apakah Anda belum mendengar dan menyimak firman Allah? Dibacakanlah Quran surah ke-46 Al-Ahqaf ayat ke-15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu Quran. Ya. Sampai dengan ke ujungnya ke kalimat wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hei manusia, berbaktilah pada ibumu yang sempurna, pada kedua orang tuamu, terutama ibumu, sampai ke kalimat ibumu itu mengandung engkau dan menyapih, memberikan ASI sampai menyapih, itu mengandung sampai menyapih, kata Allah 30 bulan. 30 bulan. Lalu engkau simak firman Allah di Quran surah ke-31 Luqman ayat ke-14 dengan pembuka yang sama. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Hei engkau manusia, berbaktilah pada orang tuamu yang sempurna, terutama ibumu yang mengandungmu dengan susah payah dan menyapihmu, memberikan ASI sampai menyapih itu 2 tahun. Tidakkah engkau tahu 2 tahun itu bukankah 24 bulan? Lalu di Al-Ahqaf ayat 15, mengandung dan menyusui sampai menyapih 30 bulan. Bukankah 30 bulan dikurangi 24 bulan itu 6 bulan? Istrimu itu mengandung dan melahirkan dalam keadaan prematur.
Ali bin Abi Thalib. Jadi orang belajar Quran itu pasti bikin pintar. Nggak ada orang ngaji Quran nggak pintar. Kalau ngajinya sambil memahami ayatnya. Buktinya lahir Abu Hurairah, buktinya lahir Salman Al-Farisi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, diteruskan kemudian lahir Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Sina, ya sampai dengan imam-imam hebat kekinian. Itu dari Quran. Dan riset membuktikan sampai ke London. Sampai ke London. Ada seorang peneliti keturunan Maroko, dia meriset kemudian dari sisi ilmiah, orang-orang yang memahami Quran dengan baik, bahkan dia menghafal Quran, itu kecerdasannya bisa meningkat 3 kali lipat dibandingkan dengan manusia biasa. Dibandingkan manusia biasa. Dan itu kami riset, kami buktikan dengan membuat satu terapan, kita bikin sekolah kader pendidikan ulama. Itu diterima dari usia 3 tahun sampai S3. Cuma 40 diterimanya. Yang diberikan pertama kali Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Demi Allah saya katakan, saat ditanamkan Quran dan diikutkan sesuai dengan apa yang diinginkan Al-Quran, tidaklah disampaikan pada mereka pengetahuan kecuali memahaminya dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Itu ilmu. Anda seorang pejabat, ingin dapat yang terbaik, posisi yang paling tinggi, dan saat yang bersamaan diraih dengan cara yang sangat elegan. Tidak nyogok, tidak nyuap, tidak korupsi, tapi Anda berhasil mencapai puncaknya. Ini Quran yang bimbing. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah bagi Allah mengangkat engkau ke tempat karir terbaik, dan saat yang bersamaan engkau tidak disoal oleh siapapun. Kadang ada orang naik tapi yang lainnya kenapa mesti dia? Yang ini orang sepakat semua memang harus dia yang naik. Ada ayatnya diturunkan, begitu dididik oleh Nabi SAW, tidak pernah hadir orang-orang terbaik yang mereka mengambil passionnya dalam hal kedudukan kecuali sukses keseluruhannya. Umar bin Khattab sukses, Amr bin As sukses. Saya ambil Amr bin As aja ya sebagai gampangnya, kalau yang lain kan sudah viral. Amr bin As itu bawa beberapa kelompok teman melakukan ekspedisi keluar dari Jazirah Arab, lalu lewat di Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai kemudian berhenti di Syam, di wilayah Syria. Semua tempat yang dilaluinya itu tiba-tiba berubah menjadi maju, penduduknya masuk Islam, dan negerinya damai. Dan apa yang terjadi yang paling hebat, wilayah Afrika Utara itu langsung jadi provinsi negara Islam pada masa itu, yang pusatnya di Madinah. Itu Afrika Utara jadi provinsi. Gubernurnya bernama Musa bin Nusair, panglima kodamnya bernama Tariq bin Ziyad. Datang orang-orang dari Spanyol minta suaka dan minta dibantu dari kekejaman Raja Rodrik. Dikirimkan oleh Musa bin Nusair, panglima Tariq bin Ziyad membantu ke Spanyol, bawa 10.000 orang. Allahu Akbar. Begitu selesai dibantu, minta mereka tinggal membangun Spanyol dan Portugal, disebut Iberia pada masa itu, ya Andalus. Maka apa yang terjadi? Datang ke sana, dibangun Andalus ini, punya peradaban 7 abad, 700 tahun. Yang Eropa maju itu sampai sekarang, Eropa itu benih-benih embrionya itu ngambil dari Andalus. Dan siapa yang membimbing itu, membawa pada kemajuan yang berperadaban? Orang-orang Islam pada masa itu. Spiritnya dari mana? Ini. Nggak ada satupun orang dengan kedudukan, kecuali kalau dia Muslim, tempatnya tinggi dan membawa maslahat. Ya. Yang sekarang bikin ulah di Palestina, Zionis Yahudi itu, saya tuh melakukan riset, kenapa dulu di Eropa itu nggak mau terima, sampai sekarang kenapa? Baik Amerika, Eropa itu banyak mendukung, datang, bantu, ternyata bukan sekedar bantu, salah satu yang paling pokoknya, mereka juga trauma kalau keluar dari situ, nanti akan masuk ke tempat-tempat mereka lagi, dan bikin kacau lagi. Itu. Makanya dulu itu nggak ada yang diterima, ke Austria ditolak, di Jerman diburu, di mana-mana itu diusir. Itu dari sejak tahun 135, masa kekaisaran Herdian di Romawi, sudah diusir karena banyak bikin ulah. Diterima itu cuma di satu tempat, saat Ottoman itu muncul, kekaisaran Turki Utsmani. Ya di mana? Dalam konteks dibimbing dan dikuasai oleh umat Islam pada masa itu. Tidaklah orang Islam pegang kedudukan kecuali dia melahirkan kebijakan yang berkeadilan, mendamaikan dan memakmurkan. Nih, sukses. Dari mana spiritnya? Al-Quran. Harta. Pernah dengar Abdurrahman bin Auf? Kaya tidak? Sebelum masuk Islam kaya tidak? Kaya.
Setelah masuk Islam kaya tidak? Tidak. Tidak. Salah dengan informasinya. Tidak. Abdurrahman bin Auf itu sebelum masuk Islam itu kaya. Setelah masuk Islam, beliau ternyata tidak kaya. Ternyata beliau itu kebangetan kayanya. Karena level kekayaan itu 3. Ada kaya banget, ada kebangetan kayanya. Ini saya gambarkan nih. Kaya, masuk Islam. Dirampas semua hartanya. Dibiarkan hijrah. Ayo kamu kalau mau ikut Muhammad SAW ke Madinah, ke Yathrib, berangkat aja. Tapi semua hartamu kami rampas. Silahkan berangkat dengan baju yang melekat di tubuh saja. Karena sudah mantap keislamannya, nah ini mantap keislamannya. 1. Karena mantap keislamannya, beliau katakan, ya saya pilih hijrah. Diambil hartanya. Istrinya ditanya, mau ikut suami atau tinggal di Mekah? Kalau ikut suami, silahkan berangkat dengan pakaian yang melekat saja. Jalan lebih dari 400 km, belum tentu selamat, dan belum tentu mendapatkan kekayaan serupa. Tapi kalau Anda mau tinggal di Mekah, ikut dengan kami, tinggalkan suami, kami berikan semua harta suami, kami fasilitasi untuk memilih, untuk menikahi pemuda terbaik di Mekah ini, kami fasilitasi pernikahannya. Nih ibu di belakang nggak kelihatan nih. Ya. Saya tanya Anda aja yang di depan nih, kalau kira-kira istri antum ditawari begitu, ya, ikut suami harta hilang, jalan 400 kilo belum tentu mendapatkan kenyamanan lagi, atau tinggal di Mekah, dapat harta suami, nikah cari pemuda-pemuda yang tegap lagi, difasilitasi pernikahannya. Kira-kira kalau diberi pilihan seperti itu, istri antum itu ikut suami atau tinggal di Mekah? Ada mencurigakan jawabannya ini. Ternyata benar, pilihannya tinggal di Mekah, nggak ikut suami. Gak ikut suami, tinggal di Mekah. Lihat keadilan Allah. Berangkat kemudian ke Yathrib. Inilah sebabnya kenapa disebut Ansar. Ansar itu menolong sedalam-dalamnya sesuai dengan sifat yang ditolongnya. Jadi kalau orang datang dengan lapar, ditolongnya dengan makanan. Orang datang dengan haus, ditolongnya membawa air. Ini Abdurrahman bin Auf datang membawa kefakiran. Pernah kaya. Maka yang jemput itu orang paling kaya di Yathrib di Madinah pada masa itu. Paling kaya. Datang menjemput langsung mengatakan, bahasa kitanya begini, akhil karim sami'tu annaka kunta ghaniyya. Saudaraku yang mulia, saya dengar Anda pernah kaya. Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, ambil setengah harta saya. Ini kan di kampus ya, jadi kita agak ilmiah dikit. Beliau melihat bahwa ini terjadi perubahan pada diri seseorang. Dari kaya jadi fakir. Otomatis kalau kita naik masuk ke bab gaya itu kan F1 sama dengan F2 ya. Ya. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang masuk segitu yang keluar. Ya kan? Kalau bekalnya sederhana, naik angkot. Begitu keluar, tawadhu, langsung sedekah. Kalau kemudian berubah jadi orang yang lebih kaya, mobilnya bagus, kadang-kadang buka pintu mobil pun nggak bisa, ya kan? Ini dari level yang tinggi turun ke rendah, maka berlakulah hukum Pascalnya. F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ya? Ini orang dari levelnya tinggi, tiba-tiba rendah, takut kehilangan gaya. Makanya banyak orang yang sekarang ini, mempertahankan gaya, tapi mengakomodasi tekanan. Sehingga hidupnya flexing semua. Ya, seakan-akan punya mobil mewah padahal minjem, gitu kan? Seakan-akan punya rumah mewah padahal ngontrak, gitu kan? Yang penting apa? Update status. Itu, ya. Hari ini itu lebih penting itu handphone dibandingkan dengan handsome. Ya, sekalipun kurang pulsa. Nah ini. Maka dengan rumus ini datang orang paling kaya di Madinah, dia menyambut kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, kalau Anda ingin kaya lagi, ambil setengah harta saya. Gak main-main. Saya dengar Anda ditinggalkan oleh keluarga, istri dan anak Anda. Kalau Anda ingin menikah lagi,
pilih perempuan paling cantik di kota ini, sekalipun keluarga saya, silahkan pilih, saya fasilitasi pernikahannya. Gantian ya Bu ya, sabar. Ini kalau yang bapak-bapak ditawari nih, Pak, saya dengar Anda ada persoalan, silahkan datang Anda ke Surabaya, tiba-tiba ditawari oleh Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, ambil setengah harta saya. Kalau pengen nikah saya fasilitasi, pilih yang paling cocok di Surabaya atau Jawa Timur, saya fasilitasi pernikahannya. Saya tanya pada Anda, kira-kira Anda terima tawaran itu atau tidak ditolak sama sekali? Ya, wajah-wajah antum tuh kelihatan. Kalau saya bilang ditolak tuh nggak akan mungkin masuk kualifikasi. Ya. Tapi saya ingin katakan, perhatikan bagaimana sikap yang dibangun oleh Abdurrahman bin Auf. Dan ini sesungguhnya di ciri khas Muhammadiyah. Yang kemudian diambil oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nanti saya cerita panjang setelah itu. Perhatikan. Jazakallahu khaira. Semoga Allah memuliakan Anda dengan pahala. Arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya. Beliau tidak menengadahkan tangannya, tapi mempraktekkan isi Al-Quran yang dibimbingkan oleh Rasulullah kepada beliau sebelum hijrah. Sepanjang masih punya kemampuan, gunakan kemampuanmu, pakai itu, dan jangan gantungkan dirimu kepada makhluk. Pakai. Berhasil. Dalam waktu 2 tahun, jadi orang paling kaya nomor 2 di Madinah. Dalam waktu 3 tahun, jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah, dengan petunjuk Al-Quran. Saya kemarin meriset saat ditawari honoris causa dari UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang menawari itu sesungguhnya sebelum itu sudah banyak, tapi banyaknya saya tolak. Karena tidak terlalu dibutuhkan. Tapi yang ini ada tantangannya. Ustadz datang, katanya ini Ustadz memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan ini. Dan di UMJ itu baru 1 yang mendapatkan honoris causa sepanjang sejarahnya, yaitu cuma Bung Karno. Kalau Ustadz sepakat ini, silahkan bikin karya ilmiah yang terbarukan. Setelah itu diuji. Saya bilang, ya saya buat. Kita bikin karya ilmiah, diuji hampir 15 profesor pada masa itu, 10 menit selesai. Karena nggak ada yang bisa nentang Al-Quran kan. 10 menit. Jadi kemudian, yang saya riset salah satunya integrasi antara spiritual question, intellectual question, dan physical question. Disatukan, role modelnya siapa? Adalah orang-orang yang berhasil mendapatkan karir dan kehidupannya yang berkemajuan dari spirit Al-Quran. Salah satu risetnya adalah transformasi sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Anda tahu berapa asetnya setelah beliau mengamalkan isi Al-Quran? Itu kalau dikonversi sekarang, kurang lebih 72.000 triliun. Elon Musk gak ada apa-apanya. Belum nyampe 4.000. Jeff Bezos juga demikian gak nyampe. Abdurrahman bin Auf, makanya saya sebut kalau Elon Musk itu kaya banget, Abdurrahman bin Auf itu kebangetan kayanya. Kapaknya aja terbuat dari emas. Elon Musk belum tentu punya kapak tuh. Nah ini, jadi tidak ada satupun orang Islam yang mengamalkan isi Quran kecuali pasti sukses. Ini udah diambil sama Ali, kedudukan diambil sama Umar, ya, harta diambil sama Uthman. Abdurrahman bin Auf, tenaga siapa yang ngambil? Perhatikan visi sahabat. Mereka melihatnya akhirat, tidak harus semua ini mesti diambil. Maka muncul yang keempat namanya Bilal bin Rabah. Ali dah ngambil ilmu, Umar dah ambil kedudukan, Uthman dah ambil harta, saya ambil tenaga aja. Dan gak usah jauh-jauh, beliau bidik masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan. Nabi komen. Komennya Nabi kan dahsyat. Kalau sudah komen Nabi itu tinggal di like and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi, atau kama qala, saya mendengar suara terumpah ke alas kakinya Bilal di surga. Bilal cerdas nyimpulkan. Adzan aja, saya udah nyampe ke surga. Jadi ngapain cari harta kayak Utsman ini kan? Itu fikih marbot. Betul, kalau marbot itu keluarkan fikihnya Bilal, itu senang kerja di masjid. Motivasinya tinggi. Dia tidak akan pernah iri dengan rektor yang datang ke masjid, karena saya sudah punya bagiannya. Nggak perlu jadi rektor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sanad dipelajari. Nah, saya dapat surga saya. Nggak perlu iri.
Saya nggak perlu ini dengan pengusaha yang sukses. Biarin sukses dengan hartanya. Saya punya tenaga untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah visi-visi orang dulu. Makanya sepeninggal Nabi, Bilal diburu, dicari-cari untuk ditawari posisi tinggi, hakim agung. Hakim agung. Dan itu posisi yang sangat tinggi, fasilitas mewah, gajinya banyak. Itu sampai ngumpat dan menolak dengan halus, saking inginnya mempertahankan apa yang telah dipilih. Jadi bukan berlomba-lomba mencarinya. Gak ada sogokan, gak ada suapan, gak ada rekayasa. Semua. Apa yang dilakukan? Ngumpat mempertahankan apa yang telah dipilih. Itu punya visi semua. Nah, panjang-panjang saya cerita dari awal sampai sekarang, hanya ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu isinya kurikulum kehidupan yang mengantarkan pada pencerahan yang berkemajuan. Dan itu dibuktikan sejarah. Situsnya masih ada sampai sekarang. Ya, masih ada sampai sekarang. Rumahnya di mana, letaknya di mana, keadaannya bagaimana, biografinya bisa dicari. Kalau dengan ayatnya ada, hadisnya ada, sosoknya ada, sejarah membuktikan, dan diikuti orang yang mengikuti ditampilkan sukses. Kalau dengan semua itu belum membuat kita yakin, dengan cara apa lagi Allah membimbing kita untuk mendapatkan kecerahan yang berkemajuan. Itu poinnya. Nah, untuk memudahkan itu, para ulama kita melihat yang dulu itu pandai menghafal, kuat hafalannya di dalam kepalanya. Mereka melihat ini generasi ke depan mulai agak lemah, hafalannya di luar kepalanya. Artinya belum hafal. Orang sekarang kan kalau ditanya saya sudah hafal di luar kepala, itu belum hafal. Orang dulu kalau ditanya hafidtu an dhahri qalbi, saya itu hafal di dalam kepala sampai nyampe ke hati saya. Kalau sudah nyampe ke hati, ditebarkan oleh hati ke semua bagian tubuh, jadi perilaku. Makanya orang dulu hafal Quran itu bukan dengan ilmunya saja, dengan amalnya sekaligus. Qurannya dibacakan di lisan, tembus ke hatinya, diturunkan ke pikiran, dibimbing ke semua bagian tubuhnya. Maka komen mereka semua, saya menghafal Al-Quran bukan sekedar dengan ilmunya, tapi juga dengan amalnya. Itu komen semua ahli Quran pada masa itu. Nah, kekinian itu kebanyakan menghafalnya di luar kepala. Qurannya jadi bacaan. Karena itu untuk memudahkan aksesnya bisa dipelajari, tidak harus menggunakan hafalan, maka para ulama menyusun buku-buku. Mendokumentasikan semua hafalan mereka dalam buku-buku disebut dengan kitab. Yang paling gampang kurikulumnya didapatkan di kitab hadis namanya. Kitab apa? Nah, kitab hadis itu bukan begini. Al-Bukhari, Muslim, Rawahun Nasai, Tirmidzi, bukan. Bagi 4. Ada kitab jami, ada kitab sunan, ada kitab musnad, ada kitab mu'jam. Kalau Anda pengen tuntunan tematik, tema-tema yang bisa ambil, kemudian dipraktekkan sebagai pedoman, cari kitab jami'. Contoh, kitab Sahih Al-Bukhari, nama aslinya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Coba ulangi. Karena kepanjangan disingkat Sahih Al-Bukhari. Al-Jami itu kitab saya ini, kata Imam Al-Bukhari, itu berisi tema-tema penting. Ada 97 tema di dalamnya. Nah, saya telah teliti tema-tema ini, keterangannya semua tersambung ke Nabi. Saya teliti. Misal, ini semua topiknya 97 topik diurutkan. Kitab Badul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, sampai ujungnya. Itu semuanya disusun. Dari mulai penelitian beliau dicari terhubung semua sampai ke Nabi. Al-Mukhtasar saya uraikan dengan singkat dan padat min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari semua tema yang saya bisa akses ke Nabi, wa sunanihi wa ayyamihi, terkait dengan tuntunan hidup beliau dan kegiatan hariannya. 97 topik ini teman-teman, perhatikan sistem cara menyusunnya. Ayatnya dulu Quran. Jadi dibikin tema, misal tema kedua Kitabul Iman. Anda kan suka tanya, Ustadz, iman saya suka turun naik. Kalau lagi naik cepat, jangankan yang fardu, yang sunnah saya buruk. Tapi kalau lagi turun, jangankan yang sunnah, yang fardu pun kadang terlambat. Bagaimana caranya dinaikkan dan dijaga nggak turun-turun? Maka Imam Al-Bukhari menyantumkan, meriset ayat-ayat Quran terkait itu. Dari 97 topik dimasukkan pada topik yang kedua Kitabul Iman, dibikin subtopik, diturunkan, diriset, ditemukan 57 hadis. Lalu setiap subtopiknya dimunculkan ayatnya dulu. Ini ayatnya, ini hadisnya. Ini masalah, ini ayatnya, ini hadisnya. Ada masalah ini ayatnya, ini hadisnya. Ini kampus
Ada mahasiswa belajar, ada dosen mengajar. Turunkan ayat-ayat apa yang membimbing cara mengajar yang efektif, cara belajar yang baik, yang kalau kita langsung dengar itu langsung bisa tahu arahnya kemana, langsung bisa paham. Turunkan ayatnya, turunkan hadisnya. Topik yang ketiga, kitabul ilmi. Kalau Anda ingin dibimbing urusan ritual supaya sholatnya khusyuk, nyaman, enak, maka buka kitab sunan. Sunan An-Nasai, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi. Kitab sunan itu kitab hadis yang disusun berdasar urutan fikih. Jadi kalau Anda ingin mencari cara turun sujud dari i'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal ham, ingin sujud, bagaimana caranya? Apakah telapak tangan dulu ataukah lutut dulu? Itu kalau Anda mau cari di Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, itu sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Sehari lagi buat sadar, emang nggak ada di situ. Adanya di mana? Kitab Sunan. Temukan di Abu Daud yang pakai telapak tangan, nomor hadis 840 dari Abu Hurairah. Yang pakai lutut, nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur. Pakai lutut boleh, pakai telapak tangan boleh, yang tidak boleh pakai kepala duluan. Sebuah. Nah, apa kaitan dengan tema kita sekarang dan ayat yang kita baca tadi, sehingga sampai kita pada tema yang kita bahas? Jangankan yang besar-besar seperti tadi, yang subtopik yang kita inginkan pun, ngaji apapun ada di Quran solusinya. Itulah dahsyatnya Quran. Tidak ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab dalam Islam. Tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab di dalam Islam. Selalu ada ayatnya, selalu ada hadisnya, dan selalu ada qaul ulamanya. Saya ingin membangun generasi yang mencerahkan, berkemajuan, yang bisa menjaga menyelamatkan semesta. Maka turun ayat. Semesta disebut al-alamin. Kita puji Allah penguasa semesta. Alhamdulillahi rabbil. Tanya sama Allah, ya Allah, bagaimana kami mengikuti sunnahmu untuk menyelamatkan semesta yang telah engkau jaga. Karena banyak tangan-tangan perusak, banyak penipu, banyak manipulator, banyak orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Bagaimana menjaganya ya Allah? Diturunkan kemudian, dipilih seorang rasul dengan membawa pedoman itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ikuti petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana cara mengikuti petunjuk Rasulullah ya Allah? Maka turun ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Keluarkan, saya telah tetapkan pada seorang sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua jenis keteladanan. Saya punya waktu sekitar 15-20 menit lagi. Di titik ini adalah inti yang ingin kita bahas, dan tolong highlight ini inti kajiannya. Saya tidak menginginkan Anda datang ke sini hanya foto, merekam, selesai bikin status pulang. Mana hasilnya? Mesti ada perubahan yang kita bawa. Mesti ada perubahan yang kita bawa. Ayat ini bisa dibaca dengan 2 cara. Riwayat Hafiz dari Asim, kita baca laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Kalau uswatun itu pakai fathah atau kasrah? Dhammah, ya. Uswah. Uswah, dhammah. Ayat ini bisa dibaca juga dengan kasrah. Riwayatnya dari mana? Qalun dan Warsh, dari Nafi' Al-Madani. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Iswah. Dalam ilmu bahasa di fiqh lughah, kalau nanti Anda mengambil spesialisasi jurusan bahasa Arab, ternyata semua kata itu, bahkan harakatnya, khususnya dalam Al-Quran, itu ada maknanya. Ada artinya. Kalau Anda ingin menunjukkan sesuatu yang terbuka untuk diambil inspirasi dan hikmahnya, maka gunakan fathah di situ. Kenapa fi'il madhi itu masa lalu harakatnya fathah? Fi'il madhi, kata kerja masa lampau, fathah. Karena tujuannya masa lalu itu bukan sekedar untuk dikenang, tapi masa lalu itu kata Al-Quran untuk dipelajari. Kalau pernah salah koreksi, kalau bagus teruskan belajar dari masa lalu. Itulah sebabnya kenapa fathah. Contoh, praktekkan di ayat.
Quran surah ke-21 Al-Anbiya di ayat 83. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Kenapa pakai fathah? Cara menerjemahkannya pakai kaidah tadi. Kata Allah, saya buka kisah Ayub di masa lalu untuk menjadi inspirasi bagi Anda yang merasa sakit sekarang. Pernah nggak sakitnya sesakit Ayub? Pernah nggak mengalami sakit seperti Ayub? Kalau tidak pernah, atau bahkan merasa mendekati itu, amalkanlah amalan seperti Ayub. Maka seperti saya menyembuhkan Ayub, dengan mudah saya menyembuhkan penyakitmu. Ditemukan di mana itu janjinya? Di ayat ke-84-nya, fastajabna lahu, sampai ujung ayatnya, wa dzikra lil abidin. Kalau ada orang yang sakit mengamalkan amalannya Ayub, aku akan mudah sembuhkan ia seperti aku sembuhkan Ayub. Kalau harakatnya itu kasrah, dari kata kasura zujaz, kasura contoh, pecah. Ya, pecah. Kalau pecah itu jadi kecil atau besar? Kalau pecah itu turunnya ke bawah atau ke atas? Rendah atau tinggi? Maka semua harokat kasrah menunjukkan sesuatu yang kecil, lembut, rendah. Kecil, lembut. Perempuan kenapa selalu menggunakan kasrah umumnya? Anta laki-laki, anti perempuan. Jazakallah khair laki-laki, jazakillah khair perempuan. Kenapa perempuan menggunakan harakat kasrah? Untuk menunjukkan perempuan itu punya karakter yang lembut dan halus. Lembut dan halus. Antum i'tikaf di sini malam-malam jam 3 keluar di pohon situ tuh ada suara. Ya. Anda nggak usah lari, tunjuk aja kasrah ya. Kasrah. Kalau harakatnya kemudian dhammah di atas rafa, ini menunjuk sesuatu yang banyak terkumpul. Makanya suaranya banyak terkumpul tinggi. Kalau tidak ada fathah, nggak ada kasrah, nggak ada dhammah, hilang, mati. Harakatnya apa? Sukun. Sukun itu artinya tenang. Dibacanya mati. Spiritnya apa? Walaupun kita menghadapi kematian, usahakan wafat dalam keadaan yang tenang. Harakatnya bulat. Itu makanya fitrah manusia kalau membuat ilustrasi pada yang meninggal itu di atasnya dikasih bulat-bulatan tuh. Ya, Susuke Watanabe dulu pernah bikin komik Dragon Ball 96 tuh. Saya nggak pernah nonton yang begituan, cuman saya seneng baca. Itu kalau dia Kamehameha, ya. Son Goku itu Kamehameha ke Piccolo tuh, ya. Kemudian mati itu lawannya, itu di atasnya dikasih bulatan sukun. Ya, mati dengan tenang gitu kan. Nah, kita punya ayatnya, ya ayat Tuhan nafsul itu. Memang kadang-kadang agak unik senyum, tapi di situ ada pelajaran yang dalam kepada kita. Apa yang kita siapkan? Nah, yang mau saya katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi bisa uswatun, bisa iswatun. Kenapa iswah? Allah ingin memberikan pesan, Nabi itu jangankan yang tinggi-tingginya, jalannya saja jadi teladan. Senyumnya jadi teladan. Menyapanya jadi teladan. Jadi kalau Anda ingin menyelamatkan semesta, jangan tinggi-tinggi dulu. Coba kembalikan ke perilaku kita dulu. Bebaskan Palestina, ayo kita kemudian merdeka, merdeka. Betul, tapi kalau sama tetangga masih sulit senyum, susah. Sama teman masih cemberut, susah. Sama pasangan masih belum bisa bersikap yang kecil-kecil tapi itu sesungguhnya besar dan dalam, susah. Maka dilatih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, basmatuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu yang nampak indah di wajah temanmu itu sudah sedekah. Ingat, senyummu yang nampak indah di wajah temanmu, bukan senyum yang membuat temanmu itu gelisah dan penasaran. Karena sering ada terjemah mengatakan senyum itu sedekah. Pulang dari pengajian senyum sepanjang jalan. Ada. Bingung orang. Kamu kenapa sehat? Sedekah. Yang kecil-kecil dulu. Di cara menyelamatkan alam itu sederhana. Rubah dulu diri kita dari yang kecil-kecil. Jaga kebersihan. Coba pulang dari sini, sampah diambil nggak tuh? Yang kecil-kecil dulu. Rapi nggak? Bersih nggak? Tertukar sendal nggak?
Mana sendal saya tadi ya? Mana ya? Oh ini dia nih. Ah, lupa saya, astagfirullah. Dipakai dia, padahal dia datang ke sini nggak pakai sendal. Ya udah. Yang kecil-kecil dulu. Ini cara menyelamatkan semesta mulai dari tubuh kita nih. Nih, apa fungsinya mata? Oh, sudah salah kan? Mata itu untuk manusia fungsinya bukan melihat. Kalau melihat itu fungsi umum bagi semua makhluk. Ayam melihat. Kambing melihat. Ayam begitu mau disembelih lari kan? Karena lihat. Elang lebih tajam penglihatannya. Anda naik pesawat Garuda, anak sendiri nggak kelihatan. Elang di atas langit, anak Anda bahkan anak ayam kelihatan. Tapi yang mau saya kasih tahu, nih, tolong viralkan ya. Mata elang itu tidak dihisap. Setajam-tajamnya tidak dihisap. Tapi mata Anda, mata saya, mata kita itu dihisap. Jadi apa yang dilihat? Karena semua yang dilihat manusia itu adalah perangkat pengetahuannya. Apa yang kita lihat itu akan menyimpan data. Data menjadi informasi, informasi diolah menjadi knowledge. Pengetahuan yang diolah dari informasi yang didapatkan mata, itu yang akan dibimbing oleh pikiran kita, diberikan perintah oleh hati kita, lakukan ini karena mata lihat. Kalau nggak lihat, nggak akan ada reaksi dari kita. Ya, kenapa orang tertarik mengambil sandal yang bagus? Karena lihat. Kenapa terjadi perzinahan? Karena lihat. Sudah punya istri, yang dilihat istri orang. Istri punya status, yang dilihat status istri orang. Begitu sebaliknya. Ya, sudah punya suami, yang dilihat suami orang. Yang direkam dibikin status suami orang. Bu, saya ini suami orang, Bu. Jelas. Dan itu akan dihisap. Karena itu, nih, menyelamatkan semesta nggak usah jauh-jauh dulu, jaga pandangan. Turun Quran surah ke-24 surah Cahaya. Ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ayat 31-nya, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan, viralkan pada seluruh laki-laki dan perempuan yang masih merasa punya iman. Gunakan pandanganmu dengan bimbingan imanmu. Jadi kalau merasa punya iman, itu imannya akan membimbing matanya bagaimana cara memandang. Yang tak pantas menurut imannya akan dibimbing mata, palingkan cepat itu. Makanya pandangan mata dengan iman, dengan pandangan mata tanpa iman itu beda cara pandangnya. Kalau tanpa iman tuh begini, mau pakai pakaian, mau pakai minimalis pakaiannya, mau pakai terbuka pakaiannya, itu nggak ada bedanya. Yang penting dipandang terhormat, selesai. Itu pandangan nggak ada iman. Tapi iman punya standar. Oh, ini layak dipandang. Begitu tak boleh dipandang, dia palingkan. Itu cepat sekali berpalingnya. Semakin kuat imannya, semakin cepat dia berpaling. Kadang-kadang dibantu lisan. Begitu nggak layak dipandang, dia palingkan. Astagfirullah. Itu wasari'u ila maghfirah. Cepat dia istighfar. Buka YouTube, niatnya melihat ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Tiba-tiba muncul iklan, iklannya nggak pantas. Maaf ya, kalau Anda buka YouTube, lihat channel saya, ada iklan nggak bagus, itu bukan salah channelnya. Karena algoritma YouTube itu membaca kebiasaan Anda. Itu berarti Anda suka klik yang aneh-aneh sebelumnya. Itu sering ada, Ustadz, mengapa channel Ustadz yang dakwahnya ini kok ada iklan begituan? Itu ente yang sebelumnya buka-buka channel yang gak karuan. Ya, algoritmanya membaca itu, ditampilkanlah seperti itu. Nah, kalau imannya kuat, begitu muncul dia akan palingkan. Astagfirullah. Skip, pindah. Dan itu sepersekian detik, cepat sekali, gak ada jedanya. Pak Rektor dengan Kepawarek nih, Ketua PWM dengan PDM. Ketua PDM Ustadz Muhammad Ridwan lihat, begitu lihat ada iklan gak bagus nih, langsung dipalingkan. Astagfirullah. Itu cepat sekali dan gak ada jeda, gak ada istighfar, cepat tapi mata gak berpaling. Astagfirullah. Pak Rektor, ini bahaya, ini gak bagus ini, tapi dilihat. Astagfirullah. Nah, ini ngaji. Jadi menyelamatkan alam semesta itu gak usah tinggi-tinggi dulu, pribadi kita dulu. Dari mata turun ke, oh jangan langsung ke hati aja antum nih.
Tahajud malam-malam, mata turun ke hati, mata turun ke lisan dulu. Ya. Baru dari lisan turun ke bawah, sampai ke hati, sampai ke tangan. Tuh, tangan dibimbing. Dibimbing oleh imannya. Dijaga dalam sholatnya. Tangan orang tahiyat, jari orang tahiyat, gak mungkin maksiat. Cara menyelamatkan semesta gampang. Sekarang dunianya terkoneksi, jadi kecil. Bikin status di Surabaya, itu sudah bisa ketahuan di New York. Cek, bikin status di Surabaya, orang California sudah bisa akses dalam saat yang sama. Maka tangan orang yang beriman yang sholat tidak akan pernah menuliskan yang maksiat. Menyelamatkan semesta. Gak ada orang bikin hoax, gak ada menipu, gak ada merendahkan orang lain, gak ada mencela orang lain, dan tidak ada pernah tangan dipakai untuk berbuat maksiat. Hati-hati Pak Rektor, teman-teman di PWM dan sebagainya, inovasinya banyak, pengen bangun rumah sakit, bangun ini, bangun itu, setannya juga banyak. Ya, Pak Rektor, saya aja yang ambil tendernya, nggak usah dilelang, saya kasih bonus deh 1 miliar. Oh. Maka Pak Rektor katakan, maaf ya, jari saya jari tahiyat, nggak akan pernah dipakai maksiat. Jari. Tapi justru setan itu nggak akan menyerah, datang lagi, Pak Rektor 5 miliar deh fee-nya. Sebentar ya. Sebentar. Saya istikharah dulu. Enggak ada istikharah dalam maksiat. Nah, ini yang kita butuhkan sampai ujung kaki. Kalau benar-benar kita melakukan ini, maka muncul sifat rahmat. Ingat, balik ke ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nah, Allah pemilik rahmat semesta alam disebut Rahman namanya. Pemilik rahmat untuk orang beriman saja di akhirat, Rahim namanya. Maka kalau kita mengikuti ketentuan Allah yang punya rahmat semesta alam dengan sifat rahmannya, maka berubah sifat kita menjadi hamba yang maha rahman. Maka disebut ibadur rahman. Turunlah kemudian surah Al-Furqan menyebut status kita. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu. Ujung kepala sampai ujung kaki sudah baik, maka selamat semesta. Korupsi hilang, nepotisme hilang, suap menyuap hilang, sogok menyogok hilang. Karena setiap pribadi berusaha menyelamatkan dirinya menjadi baik. Sekarang ini kita butuh orang baik melebihi orang pintar. Orang pintar yang tidak baik, maka maaf, damage-nya itu semakin tinggi. Daya rusaknya itu lebih buruk ketimbang orang bodoh yang tidak baik.